Kamu sedang mendengarkan sebuah podcast oleh tim KKN Energi Wakatobi. Halo semuanya, balik lagi bersama Serafina dari tim KKN Energi Wakatobi di seri podcast Mikroplastik. Bagaimana 2 episode podcast yang sebelumnya? Sudah siap belum untuk menambah ilmu pengetahuan lagi di episode 3 ini? Kalau di episode pertama kita sudah bahas mengenai latar belakang isu mikroplastik, di episode 2, kita juga sudah bahas mengenai jenis, sumber, dan proses terbentuknya mikroplastik. Di episode 3 ini, kita akan bahas mengenai penyebaran mikroplastik dan juga dampaknya buat laut, biota di dalamnya, dan juga kita manusia yang tinggal di bumi ini. Kita tidak bisa menyangkal kalau plastik itu sudah menjadi bagian besar dari hidup kita. Kita menggunakan plastik untuk segala hal, mulai dari plastik kiloan, alat makan, kipas angin, bahkan hampir segala hal pasti ada plastiknya. Sama seperti plastik-plastik besar yang kita gunakan ini, mikroplastik atau plastik yang sangat kecil juga sudah menyebar di mana-mana. Ya, tidak cuma di laut, tetapi mikroplastik juga sudah ditemukan di air tawar, di Antartika atau Kutub Selatan, bahkan di tempat paling dalam di bumi yang pernah dijelajahi oleh manusia, yaitu Palung Mariana. Wah, gawat kan kalau kayak begini? Mengutip dari sebuah artikel dari salah satu jurnal internasional, mikroplastik yang ditemukan pada perairan Kutub Selatan paling banyak berupa serat polyester, hasil dari baju dan laundry rumahan. Jadi kalau kita lagi mencuci baju kita yang terbuat dari polyester, itu akan melepaskan mikroplastik, yaitu serat-serat baju kita yang akan masuk ke perairan dan kemudian akan tersebar kemana-mana. Di sana juga disebutkan bahwa jika sebuah barang laundry seperti baju atau celana dapat mengeluarkan jutaan mikroplastik berupa serat-serat kecil. Kalau di kutub dan di Palung Mariana saja ada mikroplastik, bagaimana dengan di lautan sekitar kita? Diperkirakan oleh LIPI ada sekitar 30-960 partikel mikroplastik per liter air di Indonesia. Gawatnya, ikan-ikan di laut kita juga sudah tercemar oleh mikroplastik. Kok bisa? Padahal kan ikan kita tidak makan plastik. Nah, ternyata saking kecilnya mikroplastik ini bahkan sampai bisa dimakan oleh plankton. Sangat tidak disangka bukan? Plankton-plankton ini yang akan menyebarkan partikel zat mikroplastik kepada ikan-ikan kecil. Karena ikan-ikan kecil ini memakan plankton. Kemudian ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Sehingga partikel mikroplastik ini akan berpindah tempat dari ikan yang lebih kecil ke ikan yang lebih besar. Nah, kita tahu betul kalau plastik itu sangatlah susah untuk terurai sehingga partikel-partikel mikroplastik ini akan terus berpindah tempat sampai dimakan oleh manusia. Jadi plastik itu tidak terurai, melainkan dia hanya terpecah menjadi bagian yang semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Masih membicarakan tentang mikroplastik yang dimakan oleh plankton nih. Sebuah artikel pada jurnal internasional Nature Communication menyebutkan jika nutrisi plankton yang terpapar oleh mikroplastik tidak sebagus dengan plankton yang sehat atau tidak terpapar oleh mikroplastik. Selain itu, plankton yang terpapar oleh mikroplastik tidaklah subur seperti plankton-plankton pada umumnya, sehingga plankton yang terpapar akan bertelur lebih sedikit dibandingkan plankton yang sehat. Jika jumlah plankton berkurang, maka makanan dari ikan juga akan berkurang, sehingga ikan akan habis dan jumlah ikan juga semakin sedikit. Hal ini juga berpotensi untuk mengurangi kadar oksigen di bumi, mengingat plankton juga menyumbangkan oksigen secara besar ke bumi kita. Nah, lalu apa dampak mikroplastik kepada manusia? Paparan mikroplastik pada manusia dapat menyebabkan gangguan metabolisme, keracunan pada saraf, inflamasi, bahkan meningkatkan resiko kanker. Wah, serem banget kan? Lantas, apa yang harus kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang plastik dengan metode yang tepat, tidak dengan membuang sampah secara sembarangan apalagi ke laut.
Jika kita mendaur ulang plastik dengan cara membakarnya juga, itu akan berakibat buruk bagi atmosfer kita karena hasil dari bakaran itu akan melepaskan gas-gas rumah kaca yang akan merusak atmosfer bumi kita. Cukup sudah pembahasan tentang mikroplastik hari ini. Mohon diingat kalau plastik itu amat sangat berbahaya untuk ekosistem, diri kita, bahkan anak-anak cucu kita kelak. Mungkin kita tidak akan merasakan dampaknya sekarang, tapi kita akan merasakan dampaknya di masa depan. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil dan menanamkan hal tersebut kepada generasi selanjutnya agar kesejahteraan berkelanjutan tetap terjaga. Semoga informasi yang kita bahas dapat menjadi kurang lebihnya gambaran baru untuk hidup rukun dengan alam. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.